Kegelapan adalah mampu melihat secercah cahaya. Meskipun awalnya semua gelap. Kita kembali dengan kisah tragis dari negeri ginseng. Seorang gangster tobat mencoba hidup normal dan menjadi masyarakat biasa. Tapi adik kesayangannya masih terjerat dan menjadi gangster yang sering membuat masalah. Bahaya datang membuat adiknya kehilangan nyawa. Mantan gangster ini tak terima, mulai menyelidiki kematian adiknya yang tak wajar. Itu melibatkan istri adiknya, seorang novelis terkenal dan bos gangster tempat adiknya bergabung. Dia mencari kebenaran di kegelapan, mencoba mengorek petunjuk yang mengarah ke pelakunya. Terpaksa bertarung dan membarbar melindas semua halangan. Dibintangi oleh Ha Jung Woo, Kim Nam Gil, Yoo Da In, dan Jong Man Sik. Tanpa lama-lama, yuk kita gaskan! Seorang pria dengan luka di wajahnya keluar dari sebuah restoran, membawa kunci besi di tangannya. Dia berjalan dengan santai dan menelpon seseorang. Inilah Nocturnal. 2 minggu yang lalu, seorang pria keluar dari sebuah rumah dengan tergesa-gesa. Pria ini bernama Bae Sok Tae. Di rumah itu Sok Tae meninggalkan seorang anak konglomerat yang sudah kehilangan nyawanya. Dengan keadaan dipengaruhi narkoboy, Sok Tae mengendarai mobilnya menuju Oslo Karaoke. Di perjalanan, Sok Tae menghubungi kakaknya yang bernama Bae Min Tae untuk meminta bantuan. Tapi kakaknya tak mengangkat teleponnya. Sok Tae hampir saja tertabrak truk. Di jalan raya, Sok Tae juga tak sengaja menabrak mobil geng Sampang. Orang bernama Yong Sop dan Kang Ho yang di dalam mobil marah dan mengikuti mobil yang menabrak mereka hingga ke karaoke Oslo. Saat mereka tahu kalau pengendara mobil adalah Sok Tae, mereka mengurungkan niat untuk membalas. Mereka malas berurusan dengannya. Istri Sok Tae yang bernama Moon Young juga bekerja di sana. Dia melihat kedatangan suaminya. Sok Tae memasuki ruangan nomor 9 untuk bertemu dengan seseorang. Pintu ruangan itu terbuka dan dipenuhi cahaya dari layar mesin karaoke. Moon Young yang khawatir melihat keadaan suaminya menghubungi kenalannya yang bernama Gang Horyong untuk meminta bantuan. Tapi kenalannya tak mengangkat teleponnya. Esok harinya, Bibi yang tinggal di lantai bawah memanggil Moon Young untuk mengangkat jemurannya karena hujan mulai turun. Tapi Moon Young tak menjawab panggilannya. Hujan lebat pun turun. Ternyata Moon Young sedang tak ada di rumah. Orang inilah yang bernama Bae Min Tae, seorang pekerja lepas dan buruh harian di pabrik. Di pagi hari, Min Tae menjalani rutinitasnya seperti biasa. Tak lupa dia memberi makan kucingnya. Saat Min Tae memeriksa ponselnya, ternyata adiknya mengirimnya pesan suara. Sok Tae memberitahu kakaknya kalau dia terlibat masalah dan meminta Min Tae segera mendatangi rumahnya. Tapi dia akan mampir dulu ke tempat kerjanya. Di sana rekan-rekannya sedang demo karena atasan mereka enggan membayar gaji. Saat mulai terjadi kericuhan, atasan itu meninggalkan mereka dan membiarkan pihak keamanan yang mengurus. Min Tae tak bergabung dengan rekan-rekannya, memanfaatkan keributan untuk masuk secara diam-diam. Atasannya tak menduga, Min Tae langsung menyerangnya. Min Tae mengancam orang ini untuk membayar upah mereka setengah dulu. Orang ini ketakutan dan akan mengikuti perintah Min Tae. Pihak kepolisian sedang menyelidiki kasus kehilangan nyawa anak konglomerat yang berhubungan dengan narkoboy. Pengacara yang menangani kasus itu menuntut pihak kepolisian untuk segera menemukan pelakunya. Sementara Min Tae yang sudah mendapatkan setengah upahnya langsung mengirimkan uang itu pada keluarga Sok Tae. Dia mengira adiknya meminta bantuan uang. Min Tae pun menghubungi adiknya, tapi Sok Tae tak mengangkat teleponnya. Jadi Min Tae mengabari istrinya lewat pesan kalau dia sudah mentransfer mereka. Sementara detektif Bak ditekan oleh atasannya untuk segera menemukan pelaku kehilangan nyawa anak konglomerat sebelum masalah itu tersebar ke media. Detektif Bak memberikan sebuah dokumen pada atasannya, identitas saksi dari peristiwa itu, dan saksinya adalah Bae Sok Tae. Orang ini adalah petunjuk dari kasus yang mereka tangani. Min Tae pun pergi ke rumah adiknya. Dia melihat kalau jemuran Sok Tae belum juga diangkat dan pintu rumahnya tak dikunci. Tak seorang pun yang ada di sana. Rumah itu penuh dengan bekas pertengkaran dan ada sebuah suntikan yang tergeletak di lantai. Min Tae menghubungi Moon Young, tapi Moon Young juga tak menjawab panggilannya.
Detektif Bak bersama rekannya yang bernama Si-hyuk pergi menuju rumah Bae Sok-tae. Mereka menghubungi istrinya, tapi tak diangkat. Selama di perjalanan mereka terus membahas kehidupan orang ini, terutama soal kakak Sok-tae yang bernama Bae Min-tae. Dulunya dia adalah anggota geng Changmo, tapi sekarang dia sudah pensiun. Dia adalah gangster yang sangat ditakuti. Min-tae pernah masuk penjara karena membereskan masalah adiknya. Dia rela melakukan apapun untuk adiknya itu. Di perjalanan mereka berpapasan dengan Min-tae, tapi detektif Bak dan Si-hyuk tak mengenalinya lagi. Sesampainya di sana, mereka tak menemukan seorang pun di rumah itu. Mereka menanyai bibi di lantai bawah soal Sok-tae dan keluarganya. Detektif Bak memeriksa rumah itu dengan teliti. Dia menemukan sebuah suntikan di lantai dan sebuah novel yang berjudul Night Journey. Bibi di lantai bawah memberitahu mereka kalau istrinya Moon Young sering disiksa oleh Sok-tae. Bahkan anak mereka sampai harus dititipkan pada orang lain karena Moon Young kesulitan mengurus anaknya. Detektif Bak menanyai bibi itu, apakah ada yang mengunjungi rumah ini baru-baru ini. Wanita ini memberitahu kalau kakaknya Min-tae baru saja berkunjung. Mereka kesal karena wanita ini baru memberitahu mereka sekarang. Min-tae pun mendatangi ketua geng Changmo yang bernama Chang Mo-ho menanyai soal Sok-tae adiknya. Seharusnya Mo-ho tahu di mana Sok-tae berada karena Sok-tae masih bergabung dengan gengnya. Mo-ho mengaku tak mengetahui di mana Sok-tae. Dia biasa menghilang setelah membuat masalah. Mo-ho tak pernah lagi mencarinya. Min-tae bertanya, apakah Sok-tae pernah terlibat dengan geng Sampang? Dan Mo-ho juga menegur Min-tae yang terlalu banyak tanya, padahal dia sudah keluar dari geng. Mo-ho memperingatkan Min-tae untuk tak membuat masalah dengan geng Sampang. Hubungan geng mereka sedang rusuh. Min-tae tak terlalu peduli dan akan bertanya langsung pada geng Sampang. Dia datang ke sini hanya untuk menyapanya. Chang Mo menyindir Min-tae yang tak lagi bertindak seenaknya. Min-tae pun pergi dari sana. Seorang anggota geng Changmo yang bernama Ji-hoon menemui Min-tae untuk tak membuang waktu mencari Sok-tae. Masalah yang Sok-tae lakukan sudah mereka bereskan. Jika Min-tae ikut turun tangan, masalah ini akan semakin runyam. Min-tae mengerti Ji-hoon khawatir, tapi dia tak peduli. Dia akan pergi mendatangi anggota geng Sampang yang dikenalnya. Orang ini bernama Yong-sop, anggota gangster geng Sampang. Dia dan anggota yang lain akan makan malam di restoran langganan mereka. Saat Yong-sop melihat Min-tae di sana, dia langsung menyuruh anggotanya pergi. Dia tahu Min-tae ingin bertemu dengannya. Saat Yong-sop masuk, Min-tae langsung memanggilnya. Yong-sop merasa terganggu, tapi dia tak berani dengan Min-tae. Dulunya orang ini adalah gangster yang ditakuti. Min-tae bertanya bagaimana hubungan adiknya dengan geng Sampang. Yong-sop pun memberitahu kalau beberapa hari yang lalu dia dan Kang Ho melihat Sok-tae mendatangi karaoke Oslo milik geng Changmo. Min-tae bertanya di mana Kang Ho berada. Yong-sop menyuruh Min-tae tak mencari rekannya karena Kang Ho sedang banyak masalah. Min-tae pun meninggalkan restoran itu. Dia meminta Yong-sop datang lagi ke restoran itu kalau menemukan kabar soal adiknya. Begitu Min-tae pergi, Yong-sop langsung mengumpatnya. Sejak tadi dia menahan kekesalannya. Seekor anjing menemukan tubuh manusia di sebuah taman. Pemilik anjing itu langsung melapor pada polisi. Dan itu adalah jasad Bae Sok-tae. Mereka langsung menghubungi walinya Min-tae untuk mengidentifikasi jenazah. Detektif Bak dan Si-hyuk juga mendampinginya. Si-hyuk memberitahu Detektif Bak kalau mereka menemukan darah Sok-tae di karaoke Oslo. Min-tae pun membuka kain penutup jenazah. Ternyata itu benar-benar adiknya Min-tae. Dia berusaha membendung kesedihannya. Kenangan lama berputar di memorinya. Saat Min-tae mengajak adiknya bergabung dengan geng Changmo bersamanya. Min-tae berjanji untuk membantu adiknya beradaptasi di geng. Chang Mo-ho pun mengizinkan Sok-tae bergabung. Si-hyuk dan Detektif Bak menanyai Min-tae soal istrinya Moon Young. Mereka ingin Min-tae bekerja sama, tapi Min-tae menolak. Riwayatnya yang pernah dipenjara membuatnya tak pernah menyukai petugas. Min-tae pun pergi meninggalkan mereka. Min-tae pun pergi menemui juniornya di geng Changmo bernama Byung-kyu, mengajaknya bekerja sama soal kasus yang menimpa adiknya. Tapi Byung-kyu menolak. Dia takut berurusan dengan Min-tae. Dia takut dimarahi ketua geng Mo-ho. Chang Mo-ho sudah banyak membantu usahanya. Min-tae tak ingin memaksa dan pergi dari sana.
Minte lalu pergi menuju markas geng Sampang. Banyak orang berkumpul di depan. Yongsop berusaha menghentikannya dan menghunuskan belati, memaki Minte, dan Minte menghajar mereka. Lebih banyak lagi yang datang. Semuanya dihajar dengan barbar. Diam-diam, Byung-kyu mengikuti seniornya dan membawa Minte pergi dengan mobilnya. Tim forensik ditugaskan untuk memeriksa karaoke Oslo. Mereka memeriksa setiap sudut. Mereka kesulitan menyimpulkan kasus kriminal ini disengaja atau tidak. Karena sepertinya ini terjadi terlalu rapi dan disusun. Tapi ada beberapa hal yang janggal. Petugas Si Hyuk datang dengan seorang inspektur wanita bernama Min, melaporkan kalau Moon Young menarik semua uangnya di bank setelah meninggalkan Soktae. Mereka juga tak bisa memeriksa CCTV di sekitar itu karena rusak. Si Hyuk juga memberitahu, mulai sekarang operasi mereka akan dibantu oleh Inspektur Min dari tim Narkoboy atas perintah dari kepala polisi. Dia ingin agar mereka cepat membereskan kasus ini. Si Hyuk sudah memeriksa daftar panggilan terakhir dari Moon Young dan memberikannya pada Inspektur Min. Gang Horyong adalah seorang penulis buku. Buku terbarunya berjudul Night Journey mendapatkan sambutan bagus di masyarakat. Dia mengadakan sesi membaca buku bersama di sebuah aula. Adik Moon Young yang bernama Cha In-woo menghadiri sesi itu. In-woo langsung meninggalkan lokasi dengan buru-buru setelah acara selesai. Inspektur Min dan Detektif Ba mendatangi Gang Horyong. Dialah yang ditelepon terakhir kali oleh Moon Young. Horyong mengaku dia terakhir kali menghubungi Moon Young tahun lalu dan menanyakan maksud kedatangan mereka. Detektif Bak menjelaskan soal kematian Soktae, suami dari Moon Young. Detektif Bak penasaran hubungan Moon Young dengan dirinya karena latar belakang mereka berdua sangat berbeda. Horyong merasa tak nyaman dengan pertanyaan itu. Dia menjawab, mereka hanya kenal karena dulu bergabung di komunitas yang sama. Detektif Bak tak bisa mengorek informasi lagi. Dia memilih untuk pergi dan akan menemui Horyong lagi jika ada yang baru dan meninggalkan kartu namanya. Dan ketua geng Sampang, Kang Ho, mendatangi Minte yang ada di tempat Byung-kyu. Byung-kyu terkejut melihat kedatangan Kang Ho. Kang Ho memarahi Minte setelah membuat keributan dengan gengnya. Dia mengeluarkan pistol untuk mengancam. Kang Ho meminta Minte menjelaskan alasannya menyerang gengnya. Minte berkata kalau Soktae telah dihabisi dan menduga kalau itu ada ulah geng Sampang. Kang Ho pun jujur, dia tak tahu soal apa yang terjadi dengan Minte. Kang Ho menyuruh Minte menanyai Moon Kyung dan Minte baru sadar wanita itu tak bisa dihubungi sama sekali dan dia mulai mencurigai Moon Young. Saat Horyong sampai di rumahnya, dia langsung mencari sebuah draft wawancara di lemarinya, tapi dokumen itu tak ada. Untungnya dia masih menyimpan rekaman itu di laptopnya. Rekaman itu adalah wawancara Horyong dan Moon Young. Moon Young menceritakan soal hidupnya yang sering disiksa oleh suaminya Soktae dan mengaku ingin menghabisi suaminya sendiri. Mereka melakukan sesi wawancara saat Horyong mencari sumber cerita untuk novelnya. Horyong pun menghubungi seseorang bernama Sechul untuk membantunya melacak keberadaan wanita itu. Minte dan Byung-kyu memantau dari kejauhan karaoke Oslo yang ditutup setelah kejadian kriminal itu. Minte meminta Byung-kyu memeriksa tempat itu. Byung-kyu melaporkan Moon Young sering berkunjung di restoran dekat sana. Sekarang polisi sudah mencurigai Moon Young. Dan ternyata Horyong juga mendatangi restoran itu. Horyong menanyai pemilik restoran yang bernama Jisoo soal Moon Young. Begitu mendengar nama itu, Minte dan Byung-kyu ikut mendengarnya. Jisoo berpura-pura tak mengenal Moon Young karena tahu Minte dan Byung-kyu menguping mereka. Jisoo ragu untuk memberitahu. Keduanya keluar dari restoran dan menunggu di mobil. Dan saat Horyong ingin pergi, Jisoo mengajaknya bicara. Jisoo sebenarnya dekat dengan Moon Young. Dia juga mengenal Horyong dari adik Moon Young yang bernama In-woo. Jisoo menyarankan Horyong untuk mengecek rumahnya. Dari kejauhan, Minte dan Byung-kyu melihat pembicaraan itu. Mereka mengikuti kemana Horyong akan pergi.
Ternyata Horyong mendatangi rumah Monyung. Dia menyelinap ke dalam melalui pintu samping yang tak terkunci. Bibi lantai bawah melihat kedatangan orang asing. Horyong memeriksa isi rumah dan menemukan novelnya di sana. Minte ikut masuk menyusulnya. Horyong baru sadar ada orang lain. Minte bertanya apa yang dia lakukan. Kenapa dia masuk ke sini? Horyong meminta maaf karena membobol masuk. Dia beralasan temannya tinggal di rumah itu, tapi temannya tak bisa dihubungi. Minte bertanya bagaimana Horyong bisa mengenal Monyung. Horyong tak ingin menjawab dan ingin kabur. Minte menahannya, mengancamnya dan memaksanya mengaku. Dan tiba-tiba bibi lantai bawah datang dengan detektif Bak. Wanita ini menelepon polisi karena melihat orang asing yang menyelinap masuk. Horyong pun dibawa ke kantor polisi dan dimintai keterangan. Minte juga ikut ke sana. Horyong mengaku kalau dia khawatir pada Monyung. Detektif Bak meminta Inspektur Min yang menjelaskan. Ternyata tokoh perempuan di buku Night Journey milik Horyong mirip dengan Monyung. Minte menyimak pembicaraan. Petugas wanita ini melanjutkan, itu sangat mirip. Suami dari tokoh di novel juga seorang pecandu yang tewas di tangan istrinya yang selamat. Mirip dengan kasus yang mereka tangani saat ini. Horyong merasa kalau tuduhan itu tak masuk akal. Dan detektif Bak meminta Horyong untuk pergi. Horyong heran kenapa interogasinya berjalan singkat. Tapi dia segera pergi. Tiba-tiba detektif Bak bertanya, bagaimana bisa Horyong tahu kalau Soktae akan meninggal? Di bukunya dituliskan kalau tokoh wanita utama akan menghabisi suaminya. Horyong tak mau menjawab dan memilih pergi. Minte mengikuti orang ini dan bertanya lebih lanjut soal novelnya. Horyong berkata kalau itu hanya fiksi dan tak ada hubungannya dengan Soktae adiknya. Dan Bongkyu datang menjemput Minte. Mereka kembali ke rumah Soktae dan mengambil novel Night Journey. Minte membaca novel itu sebentar. Dia pun pergi menemui salah satu anggota yang tergabung dalam komunitas menulis. Minte melihat foto-foto yang ada di sana. Melihat ada seorang anak sekolah yang ikut dalam komunitas itu. Minte mendatangi anak itu dengan bantuan kenalan Bongkyu. Anak itu bernama Seonggu. Minte menanyai Seonggu soal Horyong. Tentang isi buku yang ditulis Horyong. Seonggu sempat ragu untuk menjawab. Apalagi di sampingnya duduk seorang preman sekolah. Bongkyu pun meminta preman sekolah itu keluar dari mobil. Seonggu mulai bercerita. Penulis itu seolah menceritakan pengalamannya sendiri saat bercerita di komunitas. Seolah-olah semua kejadian di buku itu benar-benar terjadi. Tokoh wanita utama benar-benar tersiksa dengan suaminya yang seorang pecandu. Setiap kali wanita itu berusaha kabur, ketua geng mengejarnya. Kakak dari suaminya tahu soal pertengkaran itu, tapi dia tak menghentikan adiknya dan bertindak seolah tak peduli. Hal itu mengingatkan Minte pada dirinya sendiri. Minte meminta Bongkyu membawanya pergi ke daerah Changyangning. Ternyata Horyong juga pergi ke daerah itu. Setelah rekannya Sechul menemukan info Monyung di sana. Dalam perjalanan, Choi Minjung dari penerbitan menghubungi Horyong untuk memberitahu kalau wartawan sedang memburunya. Minjung mengirimkan link berita yang melibatkan Horyong. Horyong memeriksanya. Berita itu mengungkapkan kasus di novelnya menjadi kenyataan. Horyong kesal, tapi dia tak bisa menyangkalnya. Horyong juga berharap berita itu tak benar dan dia akan mencari Monyung untuk membuktikannya. Inspektur Min juga melihat berita itu. Tak ada yang bisa mereka perbuat karena itu belum terbukti. Sementara itu akhirnya Horyong sampai. Dia mendatangi adik Monyung di restorannya. Enwo mengenal penulis ini dari tulisan yang dia buat. Kalau Horyong juga menuliskan soal dirinya di dalam novel sebagai adik yang bermasalah. Enwo merasa dia memberi kakaknya secercah harapan di hidupnya yang sengsara. Tapi Horyong merasa Monyung sangat naif jika mengikuti semua isi novelnya. Itu membuat Enwo kesal. Horyong bertanya pada Enwo di mana kakaknya berada. Enwo tak mau memberitahunya. Dia hanya diam saat kakaknya mencarinya. Dan sekarang semuanya berantakan. Barulah dia mencari Monyung. Enwo mengusirnya. Enwo pulang ke rumahnya. Dari parkiran, Bongkyu memperhatikan Enwo masuk. Enwo sudah di dalam rumah. Dan dia melihat sebuah foto yang hilang dari bingkai. Dan terdengar suara dari toilet. Ternyata itu Minte. Minte mengambil minuman dari kulkas, memintanya duduk. Minte menanyakan di mana kakaknya. Minte tahu kalau selama ini Monyung menderita. Sekarang Minte malah menyalahkan Monyung. Enwo bingung, muak dengan cara berpikirnya yang bodoh. Dia merasa lega saat adiknya sudah tak ada lagi. Sekarang tak ada lagi yang menyiksa kakaknya. Minte memukulnya. Enwo memilih diam.
Minte menunjukkan foto Somin, keponakannya, anak Soktae dan Monyo, menanyakan di mana dia. Enwo tak mau menjawabnya. Minte memilih pergi. Enwo tak akan menjawab karena benci dirinya dan Soktae. Dan besoknya Minte memutuskan untuk mendatangi Jisoo, pemilik restoran dekat karaoke Changmo. Jisoo mengenal orang ini, yang tiba-tiba memberikan telepon padanya. Ada yang mau bicara. Ternyata itu dari ibunya. Benkyu sudah ada di rumahnya, mengancam ibu Jisoo agar anaknya mau bicara. Minte menanyai kembali di mana Somin. Jisoo terpaksa memberitahu. Minte dan Benkyu langsung menuju tempat itu. Tempat yang diberitahu Jisoo adalah restoran di dalam pasar. Pemilik restoran melayani Minte. Minte langsung menanyai soal Monyong pada pemilik restoran. Dia kaget tapi tetap berpura-pura tak mengenal Monyong. Minte melihat keanehan, memperhatikan sekeliling restoran. Hanya ada seorang anak kecil dan ibunya, serta 2 remaja di restoran itu. Minte pun memeriksa bagian belakang restoran, mengecek semua pintu yang ada di sana. Pemilik restoran tak berani protes, tapi Minte tak menemukan Monyong. Saat Minte kembali ke depan restoran, dia sadar anak kecil dan ibunya sudah pergi, padahal makanan mereka masih panas. Minte yakin itu adalah Somin dan Monyong. Foto yang dia bawa foto Somin di masa kecilnya. Sekarang Somin sudah lebih besar. Minte langsung keluar memeriksa sekitar pasar, dan dia melihat Monyong, lalu mengejarnya. Tapi akhirnya Minte tak berhasil. Minte kembali ke restoran dengan membawa tabung gas dan mengunci restoran. Minte mengancam akan meledakkan restoran ini. Kemana Monyong pergi? Pemilik restoran memohon agar dia melepaskan Monyong. Minte tak peduli. Terpaksa pemilik restoran memberitahu kalau Monyong mau menemui kakak kenalannya dan memberikan alamat. Barulah Minte melepaskan mereka. Dan Minte meminta Benkyu menjalankan mobilnya. Sementara itu Monyong pergi ke suatu tempat dengan menaiki bus. Inspektur Min kembali mendatangi TKP. Dia mendengarkan wawancara Monyong dengan penulis itu dan memeriksa setiap sudut TKP. Horyong kembali ke rumahnya dan menduga-duga kemana Monyong akan pergi. Minte tak henti mencari. Dia kembali menemui murid yang bernama Songgu untuk menanyakan detail cerita di novel. Di novel, Songgu memberitahu Monyong akan mendatangi sebuah tempat sebelum dia mengenal Soktae. Minte sudah menduga kemana Monyong akan pergi. Di mobil, Benkyu menerima sebuah telepon dari seseorang. Perjalanan mereka berlanjut ke daerah Hainamgun. Detektif Bak juga mendatangi karaoke Changmo. Inspektur Min dengan rajin mendengarkan wawancara itu. Rekaman mengatakan Minte rela melakukan apapun demi adiknya, bahkan mencabut nyawa. Inspektur Min punya saran untuk melacak lokasi Horyong dan Minte. Mereka juga pasti mencari wanita itu. Dan mereka semua bergerak dengan tujuan yang sama. Inspektur Min, Horyong, dan Minte. Dan di mobil Benkyu bertanya, bagaimana jika Monyong yang menghabisi suaminya? Minte menjawab, Monyong harus menyusul suaminya meninggal juga. Itu membuat Benkyu takut pada Minte. Dan mereka sampai di sebuah kafe. Pemilik kafe kaget melihat kedatangan 2 orang ini. Dan hanya ada 2 orang preman di sana. Minte langsung mengecek area sekitar. 2 preman ini terganggu. Penasaran mengapa Minte seenaknya. Minte memesan minuman dan bertanya soal Monyong. Orang ini mengaku dia tak mengenal Monyong dan pergi menyiapkan minuman. 2 preman ini ternyata berani mengusik Minte dan bertanya kurang ajar padanya. Minte yang sedang labil menghajar keduanya dengan barbar. Dan Horyong juga menuju kafe itu. Benkyu yang menunggu di mobil melihat saat Horyong masuk. 2 preman tadi sudah kabur. Minte tak menduga akan bertemu dengan pria ini lagi. Pemilik kafe mengirim pesan pada Monyong untuk segera kabur. Horyong melihat pemilik kafe memainkan HP-nya, tapi dia cuma diam. Minte pun membahas kematian adiknya sesuai yang Horyong tulis. Horyong berkata seharusnya dia tahu apa yang adiknya telah lakukan selama ini dan menyalahkannya. Tiba-tiba seorang pekerja kafe wanita datang untuk masuk bekerja. Wanita itu bicara dengan bosnya untuk mengajak Monyong makan siang di bawah. Minte dan Horyong mendengarnya. Pemilik kafe berdalih dan menyuruh pekerjanya ke belakang. Dan Minte kembali bertanya di mana Monyong.
Pemilik kafe tak bisa lagi mengelak. Dia berkata kalau Monyong di rumahnya. Min-tae segera menyuruhnya bergerak. Horyong tetap tinggal di kafe. Melihat ponsel pemilik kafe yang tertinggal, dia memeriksa dan menemukan pesan yang dikirim ke Monyong. Mencoba menelpon, tapi tak diangkat. Sementara Min-tae sampai di rumah itu, dia langsung masuk dan memeriksa sekeliling rumah. Tak ada seorang pun di sana. Sementara di kafe, Horyong bertanya kepada pekerja wanita tadi, di mana Monyong. Gadis ini mengaku dia di lantai atas. Horyong langsung naik, tapi Monyong tak ada di sana. Sementara Byung-kyu yang menunggu di mobil dihubungi seseorang. Orang itu adalah Ji-hoon. Selama ini Ji-hoon memantau pergerakan Min-tae atas suruhan bosnya Moho. Dan rumah yang Min-tae datangi ternyata bukan rumah pemilik kafe, melainkan rumah seorang polisi. Dia dijebak wanita ini. Min-tae yang kesal langsung menyerang polisi itu. Monyong mengirim pesan pada pemilik kafe. Dia sedang berada di terminal dan Horyong buru-buru pergi. Min-tae dan Byung-kyu memutuskan kembali ke kafe. Di perjalanan mereka melihat mobil Horyong. Dia segera meminta Byung-kyu putar balik. Tapi di tengah jalan, mobil mereka dicegat oleh para preman tadi dengan kelompoknya. Preman ini meminta Min-tae membuka jendela mobil. Min-tae kembali menghajarnya. Mereka terlalu ramai. Byung-kyu langsung tancap gas dan mengikuti Horyong. Sementara Monyong dan anaknya menunggu bus di terminal. Memorinya mengingat kembali apa yang terjadi dengan suaminya. Malam itu saat Sok-tae mendatangi karaoke, dia datang ke ruangan nomor 9 menemui bos Chang Mo-ho. Sok-tae ingin meminta bantuan. Dia tak sengaja menghabisi seorang anak konglomerat. Orang itulah yang mengganggu istrinya. Mo-ho memarahi Sok-tae yang selalu membuat ulah. Telepon Mo-ho berbunyi. Seseorang menghubunginya dan menyuruhnya untuk membereskan sesuatu. Chang Mo-ho pun keluar dari ruangan. Dia ingin bicara dengan Monyong, tapi tak jadi. Mengambil obeng di meja dan kembali ke ruangan 9. Monyong cuma bisa melihatnya. Mo-ho menanyai Sok-tae, apa ada yang mengikutinya? Sok-tae menggeleng. Tiba-tiba Chang Mo-ho menyerangnya. Sok-tae yang mabuk bingung dan dia kehilangan nyawanya. Monyong ingin menghubungi Horyong tapi tak diangkat. Dia mendekati ruangan 9. Chang Mo keluar dengan pakaian penuh warna merah dan meminta Monyong menutup karaoke. Bos gangster bicara dengan wanita ini, memberikannya penawaran. Dia bisa hidup tenang sekarang, tapi dia tak boleh tertangkap polisi apalagi Min-tae. Jika itu terjadi, Mo-ho akan memburu dia dan anaknya. Sementara Horyong dan Min-tae sampai di terminal, mereka berkeliling untuk mencari. Sementara itu di mobil, Byung-kyu ragu dan bingung. Apakah dia harus mengikuti perintah Chang Mo-ho? Tapi Byung-kyu tak punya pilihan. Horyong melihat Min-tae dan wanita ini kaget, ingin menghindar. Inspektur Min dan detektif Bak juga menyusul ke sana. Polisi yang sebelumnya Min-tae hajar membawa rekan-rekannya juga ikut mencari keberadaan Min-tae. Dan akhirnya Horyong menemukan Monyong. Min-tae yang ada di belakang juga melihat Monyong. Saat mereka mau mendekat, tiba-tiba Bo-kyu muncul dan menusuk wanita ini. Mereka semua terdiam. Min-tae langsung mengejar Byung-kyu. Byung-kyu lebih dulu kabur dengan mobilnya. Horyong langsung memberikan pertolongan pertama. Min-tae mencuri mobil taksi yang tak dikunci dan mengejar Byung-kyu. Dan terjadilah aksi kejar-kejaran. Akhirnya Min-tae menabrakkan mobilnya. Min-tae menarik Byung-kyu keluar. Byung-kyu meminta maaf. Dia terpaksa melakukannya. Min-tae sudah menduga dia melakukan ini atas perintah Chang Mo-ho. Min-tae pun melepaskan Byung-kyu dan meninggalkannya. Inspektur Min dan detektif Bak datang ikut menyelamatkan Monyong. Ambulan datang membawanya ke rumah sakit.
Min-tae datang ke rumah sakit, melihat pemilik kafe juga di sana. Sekarang dia tahu siapa pelaku sebenarnya. Ternyata malam itu Mon-young membersihkan bekas perbuatan Chang Mo-ho. Karena itulah forensik sulit untuk mengidentifikasi kasus Soktae. Dan balas dendam itu dimulai. Esok harinya, Min-tae mendatangi pelabuhan dengan pakaian jas rapi. Duduk dengan santai meminum soju. Disinilah markas geng Changmu. Ji-hoon turun melihat kedatangan Min-tae. Dia menyuruh bawahannya memanggil anggota yang lain. Ji-hoon meminta Min-tae tak membuat keributan di markas mereka. Menyuruhnya pergi dengan baik-baik. Min-tae langsung menghajar Ji-hoon. Dan banyak orang yang datang ikut menyerang. Min-tae dengan kunci besinya bertarung menghabisi mereka semua. Lalu kembali menyerang Ji-hoon, mendorongnya ke laut. Dan akan masuk ke dalam. Mo-ho sudah menunggunya di sebuah restoran kecil. Dan Min-tae kembali bertarung dengan bawahan Mo-ho. Tak ada yang bisa menghentikannya. Kini tinggal bos gangster ini. Min-tae duduk di depannya, bertanya di mana bagian itu. Ternyata waktu di rumah sakit, saat Min-tae memeriksa ada bagian tubuh adiknya yang hilang. Chang-mo tak mau menjawabnya, dan Min-tae langsung menghabisinya. Dia keluar dari restoran, berjalan dengan santai meninggalkan tempat itu. Nyawa dibalas nyawa, dan film ini pun selesai. Film gangster Korea sangat jago membuat cerita yang tragis dan gelap. Romansa kehidupan yang berat, di mana dendam harus dibalas apapun resikonya. Harusnya Min-tae mencegah dan mengajari adiknya. Dia membiarkan dan menjerumuskan adiknya dalam masalah. Dan karma itulah yang harus ditanggungnya. Semoga terhibur. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di channel ini. Kalau nggak keberatan, mohon dukungan teman-teman untuk kami. Silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Semoga kita semua diberi kesehatan dan rezeki yang lancar. Kita jumpa lagi di video kami selanjutnya. Bye.